Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang ke-9 atau pekan ke-9 kita di semester ini. Dan semoga kalian tetap semangat ya belajarnya walaupun kita masih belajar secara daring atau secara online. Nah, teman-teman, tema kita di pekan ini masih tentang sinar matahari. Sedangkan subtema kita adalah benda-benda langit. Seperti biasa ya, teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, tentang benda-benda langit ini Ibu Siti akan menjelaskan secara garis besar saja. Ya, benda-benda langit ada yang pertama itu adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi matahari. Planet ini sudah pernah Ibu Siti bahas pada subtema tata surya. Kemudian yang kedua ada bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya pantulan dari benda lain. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Kemudian ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan tidak termasuk planet dan lebih besar daripada meteorit. Kemudian ada komet. Komet adalah benda langit yang kecil dan mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong. Kemudian ada meteor. Meteor adalah benda langit yang bergerak dalam ruang planet dan berukuran kecil. Bahkan ukurannya lebih kecil daripada asteroid, namun lebih besar daripada molekul. Kemudian yang terakhir ada galaksi. Galaksi adalah sekelompok bintang debu antariksa, gas dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang benda-benda langit. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, mulai pekan ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada matematika. Ya, secara umum terdapat 3 sifat operasi hitung dalam matematika, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Ibu Siti akan jelaskan satu-satu ya tentang sifat-sifat operasi hitung ini. Yang pertama ada komutatif atau pertukaran. Operasi hitung yang memenuhi sifat komutatif menghasilkan hasil yang sama walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat komutatif adalah penjumlahan dan perkalian. Ya, yang pertama Ibu Siti akan menjelaskan sifat komutatif pada penjumlahan. Rumusnya seperti ini, A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Ya, walaupun letak bilangannya ditukar. Sebagai contoh, 2 ditambah 3 hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 itu 5. Dan 3 ditambah 2 pun hasilnya 5. Itu pada penjumlahan. Oke, kemudian sifat komutatif pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Letaknya pun kita tukar. B-nya jadi bilangan pertama dan A-nya jadi bilangan kedua. Hasilnya akan tetap sama. Sebagai contoh, 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 dikali 2 pun hasilnya 6. Itu sama dengan. Kemudian, sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Ya, sebagai contoh untuk pengurangannya. 7 dikurang 3 itu tidak sama dengan 3 dikurang 7. 7 dikurang 3 hasilnya 4, sedangkan 3 dikurang 7 hasilnya negatif 4. Maka tidak sama. Begitupun dengan pembagian. Sebagai contoh, 8 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4, sedangkan 2 dibagi 8 hasilnya 0,25. Tidak sama bukan hasilnya? Ya, itu sifat komutatif. Sekarang kita akan bahas tentang sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Ya, operasi hitung yang memenuhi sifat asosiatif menghasilkan nilai yang sama walaupun tanda kurung atau pengelompokannya ditukar. Operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat asosiatif adalah penjumlahan dan perkalian, sama dengan komutatif. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan.
Perhatikan, A ditambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Ini hasilnya akan tetap sama. Sebagai contoh, 2 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 dalam kurung. 2 ditambah 3, 5 ditambah 4 sama dengan 9. 3 ditambah 4 itu 7, kemudian ditambah 2 itu sama dengan juga 9. Maka hasilnya sama. Sifat asosiatif pada perkalian, A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali B dikali C dalam kurung. Nah, ini tanda kurungnya letaknya ditukar, tapi hasilnya pasti akan tetap sama. Sebagai contoh, 2 dikali 3 dalam kurung dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 di dalam kurung. 2 dikali 3 itu 6, kemudian dikali 4 itu hasilnya adalah 24. Kemudian 2 dikali 3 dikali 4, 3 dikali 4 itu 12, kemudian dikali 2 hasilnya pun 24. Maka hasilnya sama. Sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sebagai contoh, 8 dikurang 4 dalam kurung dikurang 2 tidak sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 2 dalam kurung. Ya, perhatikan, ini tanda kurungnya letaknya ditukar, maka hasilnya 8 dikurang 4 itu 4 dikurang 2, maka hasilnya adalah 2. Kemudian 8 dikurang 4 dikurang 2 itu 2, berarti 8 dikurang 2 hasilnya 6, maka hasilnya tidak sama. Contoh, untuk yang pembagian 24 dibagi 6 dalam kurung dibagi 2 itu tidak sama dengan 24 dibagi 6 dibagi 2 dalam kurung. 24 dibagi 6 itu 4 kemudian dibagi 2 itu hasilnya 2. Sedangkan 24 dibagi 6 dibagi 2 dalam kurung 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Berarti 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Maka tidak sama. Ya, asosiatif juga tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Oke, yang terakhir distributif atau persebaran. Ya, kita distributif ini ada 2 ya. Yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali B ditambah C dalam kurung. Perhatikan, inti kali. Distributif itu perkalian terhadap operasi penjumlahan ditambah, dalam kurungnya ditambah. Maka hasilnya sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B ditambah A dikali C. Sebagai contoh, 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3 ditambah 4 dalam kurung. Maka hasilnya adalah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Kemudian ditambah 2 dikali 4 itu 8. Maka 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Itu terhadap operasi penjumlahan. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap operasi pengurangan. Rumusnya adalah A dikali B dikurang C di dalam kurung sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Yang ini terhadap pengurangan. Sebagai contoh, 4 dikali 3 dikurang 2 dalam kurung. Maka hasilnya 4 dikali 3 dikurang 4 dikali 2. 4 dikali 3 itu 12 dikurang 4 dikali 2 itu 8. Maka 12 dikurang 8 hasilnya adalah 4. Oke, itu ya teman-teman. Itu sifat-sifat operasi hitung dalam matematika. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.